Selamat pagi, kita ketemu di media Lentera pagi hari ini. Minggu ini kita telah masuki minggu Advent yang ketiga. Berkenaan dengan Advent yang ketiga, di mana kita mempersiapkan merayakan Natal Kristus yang sudah hadir di dunia. Tetapi kita diingatkan juga masa Advent ini Kristus yang akan hadir untuk kedua kalinya. Lalu yang kedua bertepatan dengan masa-masa kampanye pemilihan calon pemimpin nasional, presiden dan wakilnya, perwakilan rakyat, juga tingkat 2, tingkat 1, perwakilan daerah, juga ada yang pemilihan kepala daerah. Kita akan melihat seorang sosok yang bisa menjadi figur bagi pemimpin, yaitu siapa? Yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pemimpin yang jujur. Beberapa utusan datang kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Saya bukan Mesias. Apakah engkau Nabi Elia? Saya bukan Nabi Elia. Apakah engkau nabi-nabi yang lain? Saya bukan nabi-nabi yang lain. Saya adalah dipakai Allah untuk menyuarakan suara di padang belantara, mempersiapkan Mesias yang akan datang. Jadi dia sosok pemimpin yang jujur. Banyak orang dia mengira Mesias, Kristus atau nabi yang lain, Nabi Elia, dia katakan bukan, semua bukan. Saya adalah utusan Allah yang diutus untuk menyuarakan suara kebenaran, suara keadilan, suara pertobatan untuk menjemput Kristus yang akan datang, untuk menyebut Yesus Mesias yang akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah figur orang yang rendah hati. Bahkan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang lembah manah di hadapan Allah. Dengan jelas dikatakan apa? Dalam Yohanes 1 ayat 27 bagian akhir, membuka tali kasutnya pun aku pun tidak layak. Betapa dia merendahkan diri di hadapan Kristus. Menghambakan diri di hadapan Kristus, yaitu membuka tali kasut pun aku tidak layak. Tali kasut adalah tempat kaki, alas kaki yang kotor berdebu, itu pun aku tidak layak. Itulah figur Yohanes Pembaptis. Dia menyuarakan suara di padang belantara untuk bertobatlah, anak manusia akan datang. Nah, untuk itu dari Yohanes Pembaptis ini kita bisa apa? Yang pertama, menyuarakan suara kenabian seperti Yohanes Pembaptis di padang belantara. Padang belantara apa kita? Padang gurun kita apa? Yaitu orang yang makin jauh dengan sengaja menjauhi kebenaran, menjauhi keadilan, menjauhi mendengarkan suara Allah. Dan Yohanes datang untuk memberitakan itu. Kita diutus ke sana. Mungkin
Kita ada di kota-kota besar atau di pedesaan, ramai, lalu lalang, tetapi sebelumnya itu padang belantara. Orang itu sudah tidak mau menggubris peraturan-peraturan. Orang sudah banyak melanggar hukum. Dan itulah saatnya kita menyuarakan suara kebenaran, suara keadilan. Ini yang pertama, pilihlah pemimpin yang jujur. Yang jujur. Yang tidak melanggar hukum. Yang tidak melanggar pagar-pagar konstitusi. Pilihlah pemimpin yang jujur. Seperti sosok Yohanes Pembaptis. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang sederhana. Yang prasojo. Sederhana prasojo. Sekarang cari orang sederhana dan prasojo amat sulit. Cari pemimpin yang sederhana prasojo amat sulit. Tapi itu sudah dimulai dengan figur Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati. Dia lembah manah. Dia merendahkan diri di hadapan Kristus. Melepas talit kasut pun aku tidak layak Tuhan. Siapa aku ini? Hanya seorang hamba, saksi yang kau utus untuk memberi kesaksian Tuhan yang akan datang. Tuhan sudah datang dan Tuhan akan datang yang untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya itu dibutuhkan suara seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita hidup dengan kejujuran. Pilihlah pemimpin yang jujur. Pilihlah pemimpin yang sederhana bersahaja. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang rendah hati. Lalu yang keempat, kita harus berani menyuarakan benar-benar tidak-tidak. Dan kita berani menyuarakan suara itu. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itulah figur Yohanes Pembaptis. Walaupun dia menghadapi risiko, bahkan kepala dipenggal, karena dia menyuarakan suara keberanian dan kebenaran. Marilah pemilihan yang akan datang, kita pilih pemimpin yang seperti Yohanes Pembaptis. Jujur, sederhana, prasojo, rendah hati, dan berani mengatakan yang benar, menegur yang salah. Selamat memasuki minggu abad yang ketiga dan selamat memasuki minggu-minggu kampanye. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Kami boleh berdoa untuk minggu Advent ini, juga bagi bangsa dan negara untuk memilih calon pemimpin. Kiranya figur Yohanes Pembaptis boleh menjadi ukuran bagi calon pemimpin yang harus kami pilih. Dalam Kristus Yesus kami boleh menyerahkan minggu Advent yang ketiga, juga perayaan Natal dimanapun berada. Kiranya kami selalu menyuarakan suara kedamaian, ketentraman, juga suara-suara kenabian yang harus kami suarakan sesuai dengan firman Allah. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita.